Oke, jadi gue pengen mulai bikin program baru, yaitu ngevlog sepulang kerja. Kegiatan gue pulang kerja itu ngapain aja. Sekarang udah jam 18.28, pulang kerja itu jam 18.00. Jadi setelah jam 6, sholat maghrib bentar, terus gue langsung cabut. Jadi bisa dibilang gue tenggo. Dan gak ada yang salah dengan tenggo loh. Bahkan pemerintah pun menyarankan kita buat tenggo. Pernah gak lihat postingannya tuh di Twitter kalau nggak salah. Oke, jadi gue mau info dikit juga buat para penonton YouTube. Jadi di TikTok itu gue lagi bikin sebuah seri di mana gue setiap hari bikin video pendek ceritain hari ini tuh gue ngapain aja. Jadi semacam diary tapi bentuknya digital. Gue bikin itu dalam rangka ingin mendokumentasikan segala hal yang terjadi dalam hidup gue setiap harinya. Jadi setiap thumbnail tuh gue tulis gue lagi umur berapa, bulan berapa, dan hari apa. Jadi kayak misalnya sekarang gue tuh lagi berumur 26 tahun, 1 bulan, 6 hari. Nah, ntar malam tuh gue bakal bikin video, gue ngerekap hari ini ada kejadian apa aja, dan gue posting di TikTok. Karena gue pernah ngeliat di Twitter ada catatan dari seorang bapak soal anaknya. Jadi dia nulis diary tentang kelahiran anaknya, dan gue nggak tahu tuh diary atau bukan ya, tapi yang pasti tulisannya tuh anakku bernama siapa, telah lahir tanggal segini, bulan segini, jam segini, dengan berat berapa kilo dan panjang berapa senti. Udah sesimpel itu doang diarinya, dan itu bikin terharu anaknya loh. Karena apa ya? Karena artinya bapaknya itu mendokumentasikan sesuatu soal dia gitu. Dan di luar foto dan lain-lain ya, apa ya, hal-hal yang bentuknya tulisan tuh kadang lebih menyimpan nostalgia yang lebih kental. Nah, karena zaman sudah berubah, gue sekarang mau lebih digital, lebih apa ya, lebih mendokumentasikannya ke platform yang barangkali bakal bertahan lama. Kayak Facebook itu kan tempat kita nostalgia banget tuh, kita posting foto-foto zaman SMP, posting foto-foto jadul zaman kecil di situ semua, dan kita bisa ngeliat di sana. Nah, kalau ini gue pengen bikin di TikTok. Karena platform TikTok ini kalau kita lihat makin mendominasi. Banyak banget orang-orang baru yang terkenal dari TikTok loh. Karena gue itu kan di kantor ada bikin semacam newsletter gitu loh buat teman-teman kantor dalam mencari ide, brainstorm. Jadi setiap minggu itu tim kreatif, ada gue sama Gilang, itu kita bikin newsletter setiap minggunya, setiap hari Selasa dan Jumat. Kita merangkum hal-hal yang terjadi di sekitar kita, entah di Twitter, TikTok, atau media apapun yang kita rasa tuh itu lagi hype pada saat itu. Di newsletter itu ada beberapa section, dan salah satu sectionnya adalah Person of the Week. Jadi siapa nih orang yang lagi dibicarakan minggu ini. Dan kebanyakan gue nemu dari TikTok. Orang-orang baru itu muncul dari TikTok, dan dan mereka ternyata fun gitu loh ketika diajak collab. Dan mungkin kalian bisa lihat di YouTube-nya Bang Radit, itu beberapa banyak collab sama TikToker. Oke, jadi sekarang gue pengen ke apotek dulu sebenarnya, ke apotek deket rumah di Depok. Itu ada di Jalan Akses UI kalau nggak salah, di samping Mixue. Ada apotek baru, di samping Oi Coffee juga, kalau kalian tahu Oi Coffee di Depok, coffee shop ala Jepang gitu, putih semua, bangunannya bagus. Gue pengen beli obat buat anak gue, si Ella. Jadi dia itu habis vaksin rotavirus sama gue lupa, PCV apa ya. Pokoknya ada 2 vaksin lah, karena dia udah masuk 2 bulan. Yang itu sih katanya sih 99% tidak menyebabkan demam, vaksin yang mereka punya, yang klinik yang tadi Ella datengin sama ibunya. Katanya sih nggak membuat demam, tapi buat jaga-jaga gue disuruh beli obat demam buat bayi. Tadi gue mau pakai Halodoc sebenarnya, tapi pas gue lihat ongkirnya 20.000, males juga. Di samping Oi Coffee itu ada nasi bebek rame banget. Gua nggak tahu kenapa itu rame banget. Pokoknya parkirannya sampai keluar. Jadi kalau tengah malam gue pulang lewat situ, itu karena bikin macet tuh. Karena parkirannya itu makan sedikit jalanan. Nasi bebek Madura gitu, yang kayaknya pakai bumbu hitam deh. Gue pengen sekalian beli itu. Gue pengen cobain dan ngebuktiin apakah seenak itu. Oh iya, gue juga lagi melakukan eksperimen. Jadi gini, gue bakal posting di YouTube, tapi gue nih syutingnya pakai iPhone. Jadi gue lagi
pengen pindah ya dari kamera ke iPhone karena menurut gue lebih compact, nggak seribet kayak harus setup audio, ganti baterai, pasang memori, terus udah selesai masukin filenya ke dalam PC, diedit. Ya secara flow tuh gue pikir itu dengan load kerja gue sekarang itu cukup takes time. Jadi gue kemarin mikir-mikir gue bakal jual kamera gue dan gue bakal mulai ngevlog atau bikin video apapun itu lewat iPhone. Biasanya itu kalau misalnya sebelum gue bikin program ngevlog pulang kerja ini, gue tuh kalau pulang kerja sambil dengerin Coach Justin. Gue udah subscribe Coach Justin, gue jadi member ya, bukan subscribe ya maksudnya, jadi member paket domba buat dengerin semua pemikirannya terhadap sepak bola. Seru banget. Oke, jadi gue udah nyampe tempatnya, Apotek Makna namanya. Terus karena ini dia itu parkirannya ditutup gitu, kan gue agak mepet ya berarti kan parkirannya, jadi nggak bisa persis di depan apoteknya, jadi agak di pinggir jalan sebenarnya ini. Terus pas gue udah agak mepet, ada orang pakai baju hitam gitu, kayak baju apa sih yang vale gitu loh, di depan Oi Coffee, persis di samping apoteknya. Dia ngeliatin gua, dia berdiri di depan Oi Coffee ngeliatin gua. Terus gua angkat tangan, "Pak, di sini bisa nggak?" Terus tiba-tiba dia diem, terus dia balik badan, terus dia bawa tas. Ternyata dia bukan tukang parkir. "Pak, di sini bisa nggak, Pak? Mau ke apotek." "Mana? Di sini nggak apa-apa?" Ya udah. Nah, ini baru ketemu tukang parkir yang asli. Ini tempatnya nih, Apotek Makna. Persis samping Oi Coffee tuh yang putih-putih di Jepangan. Rasa anggur dong. Emang anak bayi udah bisa merasakan sesuatu ya? Berikutnya kita ke nasi bebek yang nggak jauh dari lokasi apotek tadi. Ini di sini nih. Tuh, ini udah ada banyak tuh antrian parkiran motornya. Bebek khas Madura, Mas Rudi. Nah, bapak gua Rudi. Bebek jumbo. Dibungkus. Gara-gara nggak ada cash harus ke ATM dulu, dan sini cuma ada ATM BNI. Kena charge sudah. Pelajarannya adalah tetap harus siapin cash di dunia yang sudah digital ini. Bebek udah dapat, sekarang gue mau ke Mixue karena istri nitip. Ternyata rame. Oke, sekarang kita lanjut ke rumah mertua karena istri lagi di sana. Jadi semenjak punya anak, rutenya adalah waktu pagi bangun, kita ke rumah ibunya Alia, baru gue berangkat kerja. Aduh, aroma bebeknya udah keluar, guys. Oke, gue udah sampai sekitar 15 menit dari Mixue ke rumah orang tuanya Alia. Kita lihat kondisi es krimnya dulu. Masih bertekstur, nggak cair-cair banget. Ini masih bisa langsung dimakan sih. Coba gue coba ini. Enak. Ada asam-asamnya. Jadi kayak beneran dari strawberry asli. Oke, jadi ini penampakannya 33.000. Tapi nggak pakai tempe ya. Aku lupa bayar tempenya. Dia tadi waktu di kasir ditanya apa aja, aku bilang bebek jumbo pakai nasi, udah 66.000 total. Terus aku lupa nyebutin tempe, aku utang 2.000 deh sama atau 3.000 kayaknya. Ini bebek jumbo, jadi ini paha nyambung sama dada kayaknya ya. Paha doang. Tapi ini yang paling gokil nasinya banyak banget. Dapat bumbu hitamnya begini, sama sambal hijau. Jadi bumbu hitamnya ini langsung mau gue campur ke nasi. Dulu pertama kali gue kenal bebek Madura itu, gue jadiin si bumbu hitamnya ini sebagai kondimen. Jadi gue cocol-cocol, terus gue campur nasi. Tapi setelah gue ngeliat orang-orang, banyak yang langsung dicampur ke nasi. Sekarang saatnya pembuktian apakah bebek Madura Pak Rudi ini, apa Mas Rudi, namanya Mas Rudi sih, itu seenak kelihatannya. Karena rame banget setiap gue lewat di situ, dan tadi lagi rame juga. Campur tempenya dulu deh. Tempenya pakai sambal hijau.
Lazimnya tempe. Jadi itu cara ordernya, kita disuruh milih langsung mau apa. Ada ayam sama bebek. Ada bebek jumbo, ayam sama bebek kecil. Bebek jumbo itu kamu Ini bebek jumbo. First bite bebek plus nasi dengan bumbu hitam. apa? Aku pikir bumbu hitamnya tuh pedes, ternyata enggak. Asin, gurih, dan jadi kan waktu kemarin tuh gua ke Bintaro terus makan nasi bebek juga. Itu bumbu hitamnya tuh rich banget. Tapi yang ini nggak se-rich itu. Dominan asin sama gurihnya. Kalau yang di Bintaro itu asin, gurih sama pedes. Kalau ini nggak ada pedes-pedesnya. Ya pedesnya dari sambelnya aja deh. Lagi kulitnya pakai sambel, nasi yang udah dilumburin bumbu hitam. Tapi kalau di Bintaro itu harga potongan bebeknya itu 20.000, tapi kecil, cuma kayak paha tuh, paha bawah doang, dada juga cuma dada dibelah dua. Nah ini 28.000 dapat yang gede, jadi lebih puas. Tapi itu sih benchmark gua buat nasi bebek tuh sedikit yang terlalu banyak. Akhirnya gua makan enak tuh ya di Bintaro. Sebelumnya gua makan Pak Munawi yang di dekat kantor di Jaksel, itu enak juga. Bumbunya lebih hitam, lebih banyak juga. Tapi gua ngerti kenapa ini rame banget sih, karena emang rasanya enak. Tempatnya juga lumayan luas buat ukuran pinggir jalan. Tempat parkirnya ada, karena tempat parkir itu jadi salah satu komponen paling penting dari buka usaha. Pengalaman gue buka usaha itu nggak ada tempat parkir, jadi sepi terus. Karena orang pas sudah lewat pengen beli tapi ngeliat nggak ada parkir pasti langsung lewat, langsung males. Termasuk gue kalau misalnya mau beli sesuatu kalau nggak ada tempat parkirnya pasti gue lewat. Sama ini bumbu hitamnya cukup oily, tapi emang semua bumbu hitam pasti oily sih. Tapi nggak se-oily ini biasanya kalau gue. Tapi itu bebeknya enak, empuk. 33.000 udah dapet nasi banyak ini sama bebek jumbo, ya worth it sih. Kamus makanan Depok versi gue baru dikit ya. Waktu itu pernah nyobain SSB, soto mie Bogor, sama ini bebek Mas Rudi. Babe. Oh, nasi kulit babe. Nasi kulit babe yang legendaris juga tuh. Cuma waktu kita ke sana tuh lagi nggak perform ya dia. Tapi dengan ini gue jadi penasaran sama nasi bebek lainnya. Oke, jadi itu aja untuk vlog pulang kantor gue episode yang pertama. Hari ini jalan lagi lancar banget. Gue dari 18.28 di Ampera itu nyampe Depok itu jam 7 juga udah nyampe. Jadi sekitar 32 menit tepatnya itu udah sampai Depok. Terus nasi bebeknya oke. Setelah gue penasaran terus, setiap lewat situ rame dan bikin macet. Akhirnya gue cobain dan oke rasanya. Terus sama mixue yang strawberry, ini pertama kali gue cobain yang strawberry karena setiap kali mau cobain yang strawberry itu rame banget. Dan rasa mixue yang strawberry itu ternyata enak. Itu kayak ada rasa asam-asamnya, ada rasa buahnya. Jadi kita nggak cuma dapet kayak biasa kan kalau misalnya es krim strawberry itu kan manisnya manis susu ya, susu strawberry gitu. Tapi ini enggak. Ini lebih kayak, lu pernah cobain susu Mbok Darmi nggak? Susu Mbok Darmi itu pakai buah asli. Jadi kalau misalnya kita beli susu rasa-rasa, ada rasa leci, ada rasa strawberry, ada rasa melon, itu dia pakai buah asli dan rasanya tuh pasti tipikal. Beda sama yang pakai perasa-perasa strawberry, leci atau melon. Dan rasanya kurang lebih kayak si Mbok Darmi ini. Ada asam-asamnya, manisnya nggak terlalu strong, dan es krimnya lembut. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih udah nonton.